10% biasanya tuh aku udah anggap sebagai resiko gagal produksi gitu misalnya gitu. Jadi tapi lebih dari itu, aku harus cari akar masalahnya. Ini ngomongin produksinya juga tuh tadi. Karena kan sekarang mungkin udah lebih besar jumlah produksinya daripada dulu. Kalau dulu lebih gampang untuk melihat atau mungkin QC untuk melihat kualitas-kualitas dari produknya. Tapi kalau sekarang ini nih, yang dilakukan oleh tim Napocut untuk kemudian menjaga kualitasnya tetap sangat baik seperti yang memang seharusnya, itu seperti apa, Mbak? Karena produksinya pasti lebih besar dari yang sebelumnya. Iya, jujur emang kita sempat juga keteteran di QC. Karena kan apalagi kita tuh banyak banget handmade. Jadi yang namanya handmade pasti ya nggak mungkin 100% probability untuk 100% sama seperti sampel tuh ya bisa ada resiko lah gitu. Karena kan handmade kan gitu. Jadi memang QC itu penting banget di kita. Jadi memang kalau misalnya ketika produksi aku memang udah spare 10% biasanya tuh aku udah anggap sebagai resiko gagal produksi gitu misalnya gitu. Jadi tapi lebih dari itu, aku harus cari akar masalahnya. Akar masalahnya apa nih sampai bisa gagal produksi? Nah, karena kita penting di bagian produksi ya, kita penting banget nyari tahu akar masalahnya tuh apa. Karena kalau misalnya kita nggak cari tahu akar masalahnya, akhirnya produksi yang gagal-gagal tersebut akhirnya membludak dan itu jadi resiko yang dead stock istilahnya gitu, yang nggak bisa diputar kemana-mana lagi. Karena kan dunia fashion ini kan cepat banget, Mbak. Jadi aku ngeluarin minggu ini belum tentu di bulan depan tuh laku juga gitu. Jadi memang karena uniknya Napocut juga kita sistemnya tuh sebenarnya kita kayak Zara, copycat Zara. Zara itu kan punya rapid supply chain, maksudnya kayak cepet. Jadi minggu ini kita ke Zara, belum tentu minggu depan kita masih ada barang yang sama, ya kan? Kecuali mungkin ke store lainnya gitu. Nah sama di Napocut tuh seperti itu. Jadi minggu ini kita ngeluarin produk A. Nah di minggu depan tuh bisa udah nggak ada produk A itu. Udah. Jadi sebulan itu memang kita untuk produksi SKU-nya banyak banget. Jadi sebulan tuh bisa kayak bukan per season gitu. Jadi sebulan tuh bisa ada 10 atau 50 produk baru gitu. Wow. Nah, jadi dengan variasi warna yang banyak banget juga gitu. Berarti ini memanjakan para pembeli juga kalau dia punya pilihan banyak, itu penting ya, Mbak? Iya, betul. Jadi memang misalnya nih aku punya polosnya 50 warna. 50 warna itu tapi aku olah nih. Jadi sesuatu produk. Sebenarnya kan yang aku punya 50 tetap kan, Mbak. Tapi ketika kita bikin warna hitam itu jadi produk A sama produk B, belum tentu orang juga nggak akan beli produk B. Iya nggak? Nah gitu, jadi aku bikin customer itu, oh iya ya ternyata warna hitam itu bagus juga ya kalau dibordir seperti ini. Oh ternyata hitam itu bagus juga ya kalau dipakein kristal. Oh ternyata warna hitam bagus juga ya kalau dipakein tassel gitu. Jadi kita bikin variasi yang berbeda dengan sebenarnya yang sama gitu loh. Oke. Berarti ini termasuk sebuah bukti bahwa inovasi dalam sebuah brand atau produk itu juga penting banget ya, Mbak? Benar. Padahal kan aku kayak ya raw materialnya sama aja. Tapi aku kembangin aja jadi sesuatu yang berbeda sampai akhirnya mungkin satu orang itu bisa beli semua jenis semua gitu. Produk, iya kan? Gitu. Oke, nah itu menarik sekali nih, Mbak. Tapi mungkin dengan adanya tantangan kayak tadi QC-nya itu kayak gitu, pernah nggak sih Mbak merasa mengalami kerugian mungkin? Pernah, Mbak, pasti kalau berbisnis pasti pernah gitu kan. Karena misalnya kita kontrolnya, karena gini kan seiring kita berkembang pasti kita pernah ada di titik kita belum punya tim yang besar, ya kan. Nah jadi tuh dulu misalnya emang sentralisasi sama aku semua gitu, aku yang pegang ini, pegang produksi, pegang semuanya lah. Akhirnya kadang mungkin ada kontrol yang aku miss, aku nggak sanggup lagi kontrol di bagian ini. Akhirnya ketika akhir tahun ketika cek, wah
aku miss di sini nih, di QC tadi misalnya, aku miss. Aku nggak dapat laporan, terus tiba-tiba pas aku cek di akhir tahun ternyata QC yang nggak lolos tuh sebanyak itu. Gimana sih? Aduh, stres dong ngelihat barangnya numpuk sebanyak itu gitu. Nah itu biasanya kadang-kadang kita tuh akhirnya sekarang punya strategi juga. Yang dulu Napocet nggak pernah adain, dulu tuh kita nggak pernah ada sale. Jadi Napocet itu nggak pernah sale karena memang yang kita usung kan value-nya dari Napocet itu affordable price ya. Jadi aku memang nggak pernah ngambil margin yang sebesar-besarnya gitu. Jadi memang ya karena tight budget itu sendiri, marginnya memang udah ngepas, ya aku nggak mungkin ngadain sale gitu. Nah tapi seiring berjalannya waktu, aku mikir lagi, tapi itu jadi dead stock buat gue gitu, buat brand Napocet ini gitu kan. Gimana ya caranya kalau kita nggak sell juga, ya intinya uang itu keluar secara cuma-cuma nggak jadi apa-apa. Nah lebih baik gimana caranya? Oh ya udah, oke, kita jadiin reject sale. Nah sekarang makanya kayak sekarang nih mau lebaran, ya mungkin bagi orang cuman ada titik satu aja dia nggak ada masalah beli, tapi nggak dengan harga yang sama, ya kan? Nah tapi kan ketika kita QC itu kan nggak masuk ke QC kan, titik itu sendiri. Tapi ketika kita reject sale ternyata animonya juga gede banget. Ternyata orang mau loh, dengan titik tadi dia nggak ada masalah, itu dia bisa pakai di belakangnya misalnya, ya kan, nggak kelihatan juga gitu. Jadi memang harus ini sih, ngelihat peluang tadi, apa ya yang bisa gue lakuin sama kekurangan kita gitu. Kayak memaksimalkan apa yang kita punya untuk menutupi kekurangan kita gitu.